Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sejawat yang saya hormati, izinkan kali ini saya akan refresh kembali mengenai masalah etika profesi kedokteran. Baik. Dalam kedokteran, kita harus bertindak secara profesional. Apakah yang disebut medical professionalism? Yaitu ada 3 hal yang fundamental, yaitu kompetensi klinis, komunikasi efektif, dan etik dan medical legal. Ya, dan ditopang oleh 4 pilar, yaitu excellence atau keunggulan, ada humanism, perikemanusiaan, accountability, bertanggung jawab, atau altruism, mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, bagaimana mengenai standar kompetensi dokter di Indonesia? Ya, di sini area kompetensinya ada 7. Yang pertama, profesionalitas yang luhur, termasuk etik di dalam ini. Kemudian mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, dan yang terakhir adalah pengelolaan masalah kesehatan. Nah, apa penjabarannya? Mengenai area profesionalitas yang luhur, itu pertama berketuhanan yang Maha Esa, bermoral, beretika, disiplin, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya, dan berperilaku profesional. Sedangkan area mawas diri dan pengembangan diri itu adalah menerapkan mawas diri, mempraktikkan belajar sepanjang hayat, serta mengembangkan pengetahuan. Area komunikasi efektif adalah dapat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, juga mitra kerja dan masyarakat. Sedangkan area pengelolaan informasi adalah mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan, serta mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif pada profesional kesehatan, pasien maupun masyarakat. Ya. Sekarang kita menuju kepada etika kedokteran sendiri, yang merupakan bagian dari profesionalisme tadi. Etika profesi adalah suatu pedoman atau aturan yang disepakati bersama tentang bagaimana mereka berperilaku dan menjalankan profesi masing-masing dengan baik dan benar. Sedangkan kode etik kedokteran, kode sendiri berasal dari kata Latin codex, yaitu buku atau bisa juga disebut asas-asas atau aturan. Sehingga kode etik kedokteran diartikan sebagai seperangkat tertulis tentang peraturan etika yang memuat amar apa yang diperbolehkan dan larangan yang harus dihindari sebagai pedoman pragmatis bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Atau dapat juga dikatakan, kode etik kedokteran adalah buku yang memuat aturan-aturan etika bagi dokter. Nah, dasar untuk etika kedokteran adalah Sumpah Hipokrates, di mana kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Nah, ada 6 azas di dalam etik, yaitu pertama, azas menghormati otonomi pasien. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, tidak merugikan. Yang 4, azas manfaat. 5, azas kerahasiaan. Dan 6, azas keadilan. Nah, kode etik kedokteran sendiri di dalam Undang-Undang tahun 2004 nomor 29 dikatakan bahwa etika profesi kedokteran itu adalah kode etik kedokteran yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yaitu kewajiban umum pasal 1 sampai 9, kewajiban dokter terhadap pasien pasal 10 sampai 13, kewajiban dokter terhadap teman sejawat 14 sampai 15, dan kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri. Nah, sejarah etik kedokteran Indonesia ini yang dituangkan dalam Kodeks pertama kali digagas dalam Kongres World Medical Association di Geneva tahun 48 dan diperbarui di Sydney pada tahun 1968. Pertama kali di Indonesia dikukuhkan lafal Sumpah Dokter dalam Peraturan Pemerintah 26 tahun 1960. Kemudian dikeluarkan dalam Mukernas Etik Nasional kedua tahun 81, Rakernas MKEK dan MK2A 1993,
Mukernas Etik Kedokteran ketiga 2001, sedangkan Sumpah Dokter sendiri ada pada pasal 1 Kode PBID tahun 2002. Mari kita ingat kembali bagaimana lapor Sumpah Dokter. Demi Allah saya bersumpah bahwa 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. 2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara terhormat, bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Yang ketiga, saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Keempat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Kelima, saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan sekalipun diancam. Yang keenam, saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kepentingan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Kesembilan, saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 10. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. 11. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik Indonesia. 12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Begitulah mengenai sumpah dokter. Nah, sekarang bagaimana mengenai norma disiplin profesi kedokteran? Jadi kalau tadi kita membicarakan mengenai etiknya, sekarang disiplinnya. Pengertiannya adalah adanya aturan-aturan atau ketentuan, kemudian adanya penerapan dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Jadi antara aturan dan penerapan harus selaras. Ya. Dalam Perkonsil nomor 4 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi, pasal 2 menyatakan bahwa pengaturan disiplin profesional dokter dan dokter gigi bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, kemudian mempertahankan dan meningkatkan mutu kesehatan, dan menjaga kehormatan profesi. Ya. Pada Perkonsil yang sama juga dikatakan bahwa pelanggaran disiplin ini pada hakikatnya bisa dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu melaksanakan profesi kedokteran dengan tidak kompeten, tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik, dan yang ketiga, berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Nah, berikut adalah jenis-jenis pelanggaran disiplin yang termaktub dalam Perkonsil tadi. Pertama, melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. Kedua, tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai. Yang ketiga, mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang keempat, menyediakan dokter pengganti yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai serta tidak memberitahukannya. 5. Menjalankan praktek kedokteran dalam kondisi fisik dan mental yang tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien. Selanjutnya, tidak melakukan asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien. 7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. 8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai adequate information kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. 9. Melakukan tindakan asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat atau wali atau pengampunya. 10. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja. 11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan
yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 12. Melakukan perbuatan yang dapat menarik kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya. 13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum dapat diterima atau di luar cara praktik kedokteran yang layak. 14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik atau ethical clearance dari lembaga yang diakui pemerintah. 15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. 16. Menolak atau menghentikan tindakan asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17. Membuka rahasia kedokteran. 19. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk dalam penyiksaan atau torture atau eksekusi hukuman mati. 20. Meresepkan atau memberikan golongan obat narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21. Melakukan pelecehan seksual, intimidasi, kekerasan terhadap pasien dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. 22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya. 23. Menerima imbalan sebagai hasil merujuk permintaan pemeriksaan atau memberikan resep obat alat kesehatan. 24. Mengiklankan kemampuan pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan maupun tulisan yang tidak dibenarkan atau menyesatkan. 25. Adiksi pada narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat aditif lainnya. 26. Berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktek, atau sertifikat kompetensi yang tidak sah, atau berpraktik tanpa memiliki SIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 27. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis. 28. Tidak memberikan informasi, dokumen, alat bukti lainnya yang diperlukan NKDKI untuk pemeriksaan pengaduan pelanggaran disiplin profesi dokter atau dokter gigi. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi sebagai kesimpulan yang pertama adalah etika profesi kedokteran harus mengacu kepada kode KI karena kita berpraktek tentunya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian sebagai profesional, profesionalisme medis itu dilandasi oleh 3 kemampuan, yaitu pertama kompetensi klinis, komunikasi efektif, dan penerapan etika profesi. Jadi kalau salah satu saja ini tidak ada atau kurang, maka bisa disebut tidak profesional. Dan jangan lupa bahwa ditunjang oleh 4 pilar, yaitu excellence, humanism, accountability, dan altruism. Kemudian peraturan KKI nomor 4 2011 tentang pelanggaran disiplin profesi terbagi dalam 3 kelompok. Ya, yang pertama, melaksanakan praktek kedokteran tidak kompeten dengan tidak kompeten. Yang kedua, tugas tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. Dan yang ketiga, berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Dan sudah diterangkan tadi juga ada 28 jenis pelanggaran disiplin profesi yang sering dilakukan. Dan telah dibahas juga mengenai standar kompetensi dokter Indonesia KKI 2012, khususnya terkait kompetensi penerapan etik dan disiplin profesi profesionalisme medis. Demikian rekan-rekan, semoga bermanfaat, semoga dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai etika dan profesionalisme di bidang kedokteran. Terima kasih.